Halo guys, ini berikutnya ada sebuah SSD PCIe NVMe M2 SSD ya. Ini generasi keempat, jadi portnya itu 4x4 ya, NVMe 2. Dan ini kapasitasnya yang lumayan tinggi, 2 tera. Yang paling besar kalau setahu saya itu 4 terabyte. Ini harganya sekitar 2,4an ya, 2,4an. Ini tipenya 990 Pro dari Samsung. Jadi dengan read speednya maksimal 7450 Mbps dan write-nya itu maksimal 6900 MBS. Nah, ini belakangnya seperti ini. Jadi ini produknya dari Korea ya. Untuk produksinya dia tanggal 27 Juli 2024. Jadi ini masih baru. Kita lihat aja isinya apa aja. Nah, ini dia guys, untuk harganya ya. Lanjut kita lihat isinya seperti ini, dikasih kotak dan ada plastik. Kita buka dan ini bentuk NVMe-nya seperti ini. SSD NVMe ya, karena SSD ada dua, SSD SATA dan NVMe. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu SSD-nya. Ini generasi keempat dan ini dengan infonya bisa di port generasi sebelumnya ya, generasi 3. Nanti kita coba. Jadi sebelum ini ada yang 970 Evo Plus, ada yang 980 dan ini yang baru ya 990. Pakainya seperti ini. Lalu di dalamnya ada lagi ini kayak quick start guide ya, untuk mendownload software dari Samsung.com Magician. Namanya Samsung Magician, itu software untuk mengetahui kesehatan, size-nya dan keaslian dari produk SSD ini. Nah, seperti ini ya. Tapi ini masih download dulu jatuhnya. Nah, nih. Masih download di sini. Lalu di sini ada installation guide-nya sama warantinya di sini. Jadi kayak ada buku pedomannya nih. Jadi baca. Nah, seperti ini cara installnya. Jadi ini kalau ini SATA ya, kalau M2 kayak gini bentuk portnya. Dan yang paling bagus katanya itu ada heatsinknya, ada kayak pelindungnya supaya mengeluarkan panas gitu. Jadi lebih adem. Kalau ini yang saya review saat ini nggak ada heatsinknya. Nah, lanjut. Yang untuk form factornya M2 seri yang 2280 ya. Beratnya sekitar 9 gram. Nah, ini ada special fiturnya. Nah, ini tadi ya. Random read-nya untuk yang 2 terabyte 1.400.000 ya. Kalau write-nya 1.550.000. Nah, sekarang kita akan coba pasang langsung ya ke laptopnya. Oh ya, sebelum itu kita harus cloning dulu ya. Jadi kita harus memakai enclosure ini, kita masukkan ke sini SSD-nya. Jadi kayak card reader-nya. Sekarang kita coba. Nah, untuk enclosure ini harus beri terpisah ya, dengan ada port Type-C. Kabelnya udah include. Nah, itu dia ya, enclosure-nya ada LED biru. Nah, sekarang kita buka di laptop dan kita buka di file export, dia belum nampak ya, karena dia masih unallocated. Jadi belum kayak terdeteksi drive baru. Jadi kita harus format gitu ya, semacam format dulu. Itu caranya di disk management. Klik kanan di sini ya, ke bawah. Kanan di sini.
disk management. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ini dia. Ini yang bawah ini nih. Nah, nih. Tadi saya pilih partisinya, ada pilihannya MBA dan GPT. Saya pilih GPT, lalu sekarang kita klik kanan. Tunggu sampai dia ada online ya, tulisannya online, baru kita klik kanan, new simple volume, next. Next saja. Dan ini NTFS ya tipenya. Lalu kita next lagi, kita finish. Nah, ini lagi format nih. Nah, dia akan muncul. Jadi dia baru ini ya, nah ke detect nih untuk SSD Samsungnya yang baru. Nah, untuk cloningnya kita menggunakan YesAs Partition Master ya. Jadi kita coba untuk cloning disknya. Jadi ini ada pilihannya, disk clone. Kalau mau migrasi, pilih yang migrasi. Kalau yang clone disk berarti kita pilih yang ini aja, clone disk. Kita pilih next. Nah, ini destinasinya mau pilih di mana? Kita pilih yang Seagate. Seagate itu yang HDD-nya ya. Berarti kita pilih yang ini nih, yang baru, disk 2. Source-nya tadi ini yang 500 GB, SSD yang lama ya. Ini 500 GB nih. Oh, ini 2 tera yang bawah. Kita next ya. Nah, sekarang kita akan coba start cloning. Kita yes. Lalu ini kita pilih rekomendasi setting ya, atau rekomendasi layout. Karena kalau berdasarkan sumber, dia akan ngikutin jumlahnya. Jadi misalkan yang sumbernya itu kan cuma 500 GB, sedangkan yang baru ini kan 2 tera atau 2000 GB. Jadi dia akan nanti hitung kalau clone as source itu jadi gini. Jadi yang 1,35 TB ini nggak akan kebaca. Jadi kita lebih baik menggunakan rekomendasi layout. Jadi bisa kebaca semua ya. Nih seperti ini. Nanti ada sisanya. Sekarang kita coba start aja langsung. Jadi pilih rekomendasi layout. Kita start ya. Nah, kita mulai dengan filenya 271,20 GB. Kita lihat berapa lama. Oh ya, ini dengan catatan ini kan kita menggunakan seperti card reader di Enclosure. Itu berarti speednya sama persis dengan SSD yang tertera ya. Karena SSD yang aslinya itu tanpa Enclosure ini pasti lebih cepat. Alias kita tancapkan langsung ke motherboard atau motherboard dari laptop ini. Ini karena kita memakai ini ya, Enclosure ini seperti ini. Ini card reader nih jatuhnya, kayak card reader tapi buat SSD. Jadi speednya udah pasti lebih rendah daripada dia colok langsung ke motherboardnya. Kita coba lihat lagi ntar ya. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk cloning dari SSD lama ke SSD baru. Itu kita oke aja. Nah, itu data clone-nya 271,2 GB dengan estimasi sekitar 31 menitan ya. Sekarang kita coba cek hasil clone-nya. Nah, ini dia hasil clone-nya. Jadi yang SSD utama itu 500 GB ini sudah ke clone ke sini ya. Yang SSD Samsung yang baru sebesar 2 tera. Ini kita coba cek. Ini kepakainya 271 ya tadi. Dengan modelnya RTFS.
Sekarang kita coba hasilnya. Nah, mirip-mirip ya. Sekarang kita coba ganti ya, untuk pemasangan dari SSD ini yang Samsung kita jadikan utama, atau SSD buat premiernya atau yang utamanya. Ini kita coba cek pakai Samsung Magician. Tadi kan sekitar 270, jadi sisanya 1,5 tera nih yang free, karena dia kan 1,8 terabyte, dia nggak pas 2 terabyte ya, jadi pasti di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan pasang di laptop ROG, Asus ROG G531 GT. Untuk ROG ini cuma ada satu slot SSD NVMe ya, dan ada pilihan untuk HDD atau SSD SATA. Nah, ini HDD. Jadi kita lihat di sini sisi kiri ada. Nah, ini kita buka, ada skrupnya ya. Dibuka dulu skrupnya, baru kita bisa tarik SSD lamanya. Ini buka, nah seperti ini, udah gampang kan. Jadi ini ada heatsinknya, ini dari Intel, kalau nggak salah tipenya 660p series. Ini 512 GB, dan kita akan tukar dengan ini tadi yang sudah di cloning, Samsung SSD 990 Pro 2 TB ya. Ini walaupun Gen 4 masihnya sih support di Gen 3, karena ini portnya Gen 3 kali 4 ya. Kita pasang aja, lalu disekrup kembali. Nah, hingga terpasang gini ya. Lalu pasang lagi casing untuk dari ini. Ini tadi udah saya upgrade juga ya. Masing-masing 16 GB dari Samsung. Jadi maksimal RAM-nya 32. RAM 32, ini SSD-nya Samsung 2 tera. Dan ini HDD-nya 2 tera ya. Sekarang kita pasang dulu. Nah, sekarang kita akan cek untuk berhasil atau tidaknya. Tapi terutama kita akan coba masuk ke BIOS menunya. Karena ini memakai SSD prosesnya lebih cepat. Kalau bootingnya kita harus menggunakan USB itu ya, dengan keyboardnya. Dan kita akan melihat boot priority-nya. Nah, sekarang kita coba langsung. Caranya kita tekan nama, jangan dilepas ya. Kita tekan F2 seperti ini, ditahan ya, jangan dilepas. Lalu kita pencet sekali tombol power. Dengan tombol F2 tetap kita tahan. Kita biarkan saja. Nah, otomatis dia akan masuk ke BIOS menunya ya, seperti ini. Dan kita bisa lihat ini di sini. Samsung SSD 990 Pro 2 TB nya udah terdetek jadi boot priority, karena yang Intel tadi kan yang bawaan udah kita cabut ya, jadi dia otomatis ke sini yang hasil cloningannya, dan ini HDX juga tetap terbaca. Nah, kita langsung, nah ini juga RAM-nya tetap ya 32 GB. Sekarang kita coba langsung lihat hasilnya. Nah, otomatis langsung normal ya, kayak biasa. Kita coba login. Nah, otomatis langsung buka sini seperti ini.
Nah sekarang kita lihat, nah ini jadi device utama untuk Windows-nya ya, mau software, operating system, aplikasi yang terinstall tetap di sini. Jadi kita nggak perlu install ulang sama sekali, otomatis kayak biasa aja udah jalanin kayak biasa. Simple dan praktis kan untuk cloningnya ini, jadi memudahkan sekali. Cuma ISAS-nya itu kita harus pakai yang full feature ya, bukan yang trial. Kalau trial itu akan terbatas fiturnya. Ini tadi ISAS Partition Master namanya, yang kiri. Sekarang kita coba cek ya untuk Samsung Magician nya. Nah dia otomatis detect ya, namanya langsung berubah jadi SSD 990 Pro 2 Tera. Kalau tadi kan Realtek atau yang removable kan, karena itu pakai apa namanya, enclosure atau kayak card reader, jadi dia nggak langsung nancap ke mobo atau motherboardnya dari laptop ini. Kalau tancap langsung dia otomatis kebaca seperti ini. Nah kalau yang baru asli, dia firmware update-nya akan terbaca nih seperti ini. Jadi ini asli ya, untuk keaslian dari Samsung SSD-nya. Jadi sekian untuk upgrade SSD Samsung 990 Pro 2 TB untuk Asus ROG G531 GT. Jika Anda memiliki pertanyaan bisa komen di bawah. Jika Anda suka dengan tutorial seperti ini bisa like dan subscribe channel saya. Sekian dan terima kasih. Nah setelah saya coba pakai Crystaldic Smart, ini bukti kecepatannya bertambah ya untuk SSD-nya. Nah ini kita lihat perbandingannya. Ini SSD Samsung 990 Pro 2 TB. Ini mencapai 2600 MBps untuk rate-nya nyaris 3000 ya. Karena untuk SSD NVMe PCIe Gen 3 itu maksimal rate-nya di 3500 dan write-nya 3000. Jadi yang write-nya hampir mentok, tapi yang rate-nya agak sedikit jauh ya. Sedangkan sedang pakai yang SSD Intelnya yang bawaan yang 512 GB yang Gen 3. Ini Gen 4 ya tadi. Gen 3 itu cuma dapat 1600-an untuk rate-nya. Kalau write-nya cuma dapat 800 atau di bawah 1000. Jadi terbukti sangat meningkat jauh ya.